Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel Lidus Fishing dimanapun teman berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Ya baik teman-teman, kali ini kita tidak mancing, tapi akan coba membahas tentang piranti-piranti yang digunakan saat memancing dengan teknik casting. Ya, biasanya targetnya gabus, toman, ikan buju. Paling tidak menurut saya ada 7 piranti atau alat yang harus kita gunakan di saat kita mancing dengan teknik casting ini. Yang pertama dan yang kedua langsung kita bahas, tentu joran dan mesin penggulung benangnya. Mesin penggulung benang ini ada 2 sebutan teman-teman. Yang pertama spinning, ini modelnya. Kalau istilah dulunya katrol gitu ya. Tapi istilah kerennya sekarang spinning, yang biasa kita pakai dan sudah biasa kita kenal. Dan ada yang kedua disebut dengan BC atau bait casting. Nah, ini alat BC teman-teman. Sesuai dengan 2 macam alat pemintal benang ini atau tali ini, maka jorannya pun disebut dengan joran spinning dan joran BC. Ini joran BC teman-teman. Bedanya dengan joran spinning, ini contohnya yang saya punya. Kalau joran BC itu biasanya ada tanduknya teman-teman. Dan memakainya terbalik, mesinnya yang di atas. Ya, tanduknya di bawah untuk megang, mesinnya di atas. Nah, tentu ini otomatis ini cincin-cincin pengaman benang ini juga di atas, jadi terbalik. Nah, kalau joran spinning tidak ada tanduknya biasa teman-teman. Bukan biasa lagi, memang tidak ada tanduknya dan mesinnya di bawah. Nah, dan ring atau pengaman talinya juga berada di bawah posisinya. Yang ketiga, tali yang digunakan saat casting. Kalau dulu biasanya di kampung-kampung kita teman-teman ya menggunakan tali nilon atau atum istilahnya di tempat kami. Seperti ini ya. Ada warna hitam, ini warna abu-abu gitu ya. Makanya sekarang ada yang lebih bagus talinya disebut dengan tali PA. PA itu polyethylene kalau salah kepanjangannya ya. Sebetulnya sebutan bahan pembuatannya. Ini dari berbagai merek teman-teman. Ya menurut saya semuanya bagus gitu ya. Ya kalau saya sendiri menyarankan teman-teman tali PE untuk casting ini, apalagi target gabus, antara nomor 1 sampai nomor 2,5 lah gitu. Ya, kalau nomor 3 itu terlalu besar, jadi lemparannya juga agak berat nantinya. Ya 1,5, 1,8 udah bagus tuh teman-teman ya, udah tahan. 1,8 ini gabus 2 kilo, 3 kilo, insya Allah lah, tahan. Selanjutnya piranti yang keempat teman-teman, tali leader. Tali leader ini sudah bagian dari tali senar lah ya, keseluruhan itu. Tapi di ujungnya ini, ini kan PA nih. Di ujungnya ini ada tali leader sejenis tali nilon juga. Yang menariknya nih teman-teman, ketika saya tahu nih, apa nak putus ini nih? Sebetulnya kan supaya nak putus, supaya tahan ya pakai tali PA. Kok sekarang disambung lagi tali yang apa ini? Ya ada beberapa fungsi tali leader ini teman-teman. Di antaranya peredam kejut saat melempar dan saat menghentak ikan gitu. Jadi kalau tali PE saja kalau kita lempar kan tali PE ini tidak main ini kaku gitu ya. Jadi agak payah. Nomor 5, piranti saat casting yang harus kita persiapkan adalah snuff. Jadi snuff itu semacam dawai teman-teman yang digunakan saat casting. Ya fungsi snuff ini teman-teman nih menghubungkan umpan dengan tali leader dan juga memudahkan kita untuk mengganti dan memasang umpan. Nah, ini kan ada tempat keluarnya nih, lepas. Dan biasanya umpan-umpan tipu itu juga sudah ada juga kili-kilinya atau lubangnya nih. Jadi kalau kita mau umpan ini masukkan, kalau bongkar pasang umpan lain, jadi cepat gitu. Kalau tidak ada snuff ini tentu kita harus putuskan dulu tali leadernya, diikatkan dulu, jadi lama teman-teman. Makanya harus ada snuff ini atau dawai ini, dan bentuknya macam-macam seperti tadi. Selanjutnya piranti yang ke-6 teman-teman, tentu ini sangat penting juga. Kalau tidak ada ini tentu tak bisa kita dapat ikan gitu. Lure atau umpan. Biasanya yang sering bunyi-bunyi pop nih, biasanya just mini nih teman-teman. Kayu, di belakangnya ada
kayu, ada di belakangnya ada mata pancingnya atau hooknya, ada pengamannya nih. Jadi pengamannya itu supaya tidak nyangkut kalau ditarik di semak-semak, nyangkut dia gitu. Tapi kalau semak sekali biasanya ini tidak cocok gitu kan. Pakai soft teman-teman. Ada lagi umpan tuh kalau kita casting umpannya tenggelam, kadang karena memang sebagian gabus tuh karena mungkin udah sering di casting, tidak main dia lagi di permukaan, tidak nyambar dia lagi. Kadang di dalam air baru dia nyambar. Biasanya dipakai soft lure. Ini soft lure ini padat nih. Jadi ini mainnya tidak di permukaan, antara permukaan dan dasar air. Nah, kemudian yang ketujuh teman-teman, bagusnya pakai ini. Ya kalau menurut saya ini ya sunnah muakkadah lah ya. Harus ada walaupun tidak wajib gitu. Karena sebagian castinger itu kadang masuk ke rawa-rawa air. Kalau kita dapat gabus, kalau mengandalkan tangan saja biasanya lepas itu. Tapi kalau ini fungsinya untuk mencepit mulut gabus atau mengangkat ikan gabus. Namanya lift grip atau grip lah itu. Jadi ini ditarik, renggang dia dimasukkan ke mulutnya bagian bawah ya teman-teman ya. Bukan mulut di atasnya. Kalau mulut bagian atasnya biasanya keras itu. Makanya mulut bagian bawah ikan gabus itu lembut biasanya, masukkan, terkunci itu, insya Allah aman itu. Ditarik pun bisa. Dan ada yang murah, ada yang mahal. Ini kemarin 70.000 saya beli teman-teman. Ada yang 100.000 lebih harganya, yang ada timbangannya langsung, dan ada meteran kecilnya. Itu lebih mahal tuh, karena memang aksesorisnya lebih banyak juga. Yes. Ya ini alat-alat yang kita punya teman-teman. Mulai tali leader, tang, gunting, lure, benang, grip, ya, PR. Jorannya ini. Itu sajalah teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman yang mau belajar casting dapat mempersiapkan ini semua. Kalau tidak ya cukup sederhana saja. Demikian teman-teman, semoga video sederhana ini bermanfaat. Baik, sampai jumpa di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.